Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Manajemen Pemasaran 2019. Di sini kami beranggotakan yaitu yang pertama saya sendiri Afifah Nur, lalu yang kedua ada Muhammad Nur Rahim, lalu yang ketiga ada Muhammad Indra, lalu yang keempat ada Mbak Leni Yulia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama saya sendiri yaitu akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya atau dari hal dua tersebut. Hasil dari proses pengintegrasian ini adalah suatu pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. Menurut Philip Kotler, proses keputusan pembeli terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama adalah pengenalan kebutuhan, yang kedua adalah pencarian informasi, yang ketiga ada evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir adalah perilaku pasca penelitian. Pengambilan keputusan konsumen, consumer decision making, adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Hasil proses pengintegrasian ini adalah suatu pilihan yang disajikan kognitif sebagai keinginan berperilaku. Menurut Philip Kotler, proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Pengembalian keputusan sebagai pemecah masalah. Nah, seorang konsumen menganggap suatu adalah masalah karena konsekuensi yang diinginkan belum dapat dicapai. Konsumen membuat keputusan berperilaku mana yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran mereka, dengan demikian memecahkan masalahnya. Dalam pengertian ini, pengambilan keputusan konsumen adalah proses pemecahan masalah yang diarahkan pada sasaran. Pengambilan keputusan kompleks. Kondisi keterlibatan konsumen akan suatu produk apabila produk tersebut adalah yang pertama, satu, penting bagi konsumen karena image konsumen sendiri, misalnya pembelian mobil sebagai simbol status. Yang kedua, memberikan daya tarik yang terus-menerus kepada konsumen, misal dalam dunia model ketertarikan konsumen model pakaian. Yang ketiga, mengandung resiko tertentu, misal resiko keuangan untuk membeli rumah, resiko teknologi untuk pembelian komputer. Yang keempat, mempunyai ketertarikan emosional, misal pecinta musik membeli sistem stereo yang baru. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu dikenal dalam kelompok grupnya atau badge value dari barang yang bersangkutan seperti jaket kulit, mobil Mercedes, atau scarf dari Gucci. Berikutnya, model dasar pengambilan keputusan yang kompleks atau basic model of complex decision making. Yang pertama yaitu gambar, model pengambilan keputusan yang kompleks. Yang kedua, pengambilan keputusan yang kompleks seringnya untuk produk berkategori, barang dengan harga tinggi, barang yang mempunyai resiko penampilan seperti mobil atau bisa disebut produk medis. Dan berikutnya, barang yang kompleks seperti komputer, barang spesial seperti peralatan olahraga, perabot, dan yang terakhir barang yang berhubungan dengan ego seseorang seperti pakaian atau kosmetik. Keputusan law involvement. Perilaku keterlibatan rendah terjadi ketika konsumen dalam pembeliannya tidak begitu terlibat. Dengan perkataan lain, konsumen tidak terlalu memikirkan merek produk apa yang harus dibelinya, di toko mana harus dibeli, dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan proses pembelian. Bagi konsumen yang tidak begitu terlibat dalam pembeliannya, merek apapun benar tidak menjadi soal yang penting tingkat kepuasan minimal terpenuhi. Konsumen sabun mandi tidak akan jadi mandi ketika yang tersedia di kamar mandi adalah sabun merek lain dari biasanya. Dalam contoh di atas, tingkat kepuasan minimalnya adalah mandi memakai sabun mandi apapun mereknya. Konsumennya yang tidak begitu terlibat dalam pembelian suatu merek produk akan mudah mengubah perilaku pembelian terhadap merek lain. Kesimpulan, dalam proses pengembalian keputusan pembelian dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen sangatlah mempengaruhi dalam keputusan pembelian suatu produk. Salah satu faktor yang penting untuk mengetahui perilaku konsumen adalah dengan
mempelajari faktor fisiologis dari konsumen. Pengembalian keputusan konsumen merupakan proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasikan dua atau lebih perilaku alternatif.